warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Aurelia Saleh dari kelas AS2B dengan NIM 24111043. Saat ini sedang memenuhi tugas video mata kuliah Hukum Perkawinan Islam. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang proses dan syarat pengajuan isbat nikah di Indonesia. Nah, jadi proses dan pengajuan permohonan isbat nikah di Indonesia itu terbagi dengan dua cara. Yang pertama adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah atau disebut dengan volunteer. Pengajuan dan permohonan pengesahan isbat nikah ini diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah, produknya berupa penetapan. Nah, proses ini diajukan jika ada pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat dan ingin tercatat secara sah di mata hukum. Maka ada pula proses dan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua adalah melengkapi dokumen. Dokumen di sini termasuk yang pertama, surat permohonan isbat nikah. Yang kedua, fotokopi KTP dan KK suami istri. Ketiga, surat nikah tidak tercatat. Dan yang keempat adalah bukti pernikahan. Nah, bukti di sini bisa berupa saksi atau dokumentasi saat pernikahan itu berlangsung. Selanjutnya adalah sidang pengesahan nikah, yang keempat adalah penetapan pengadilan, dan yang kelima adalah pencatatan di KUA. Yang kedua adalah mengajukan gugatan pengesahan nikah atau disebut dengan kontensius. Nah, permohonan ini produknya berupa putusan. Proses ini dilakukan jika ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat, yang kemudian diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti suami, istri, atau ahli waris. Adapun beberapa yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan gugatan pengesahan nikah ini, yang pertama adalah surat permohonan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua adalah dokumen. Dokumen di sini seperti surat gugatan, bukti pernikahan, KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga adalah persidangan. Yang keempat adalah putusan pengadilan, dan yang terakhir adalah pencatatan di KUA. Adapun beberapa yang menjadi syarat pada pengajuan isbat nikah yang dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3. Yang pertama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Yang kedua adalah hilangnya akte nikah. Yang ketiga adalah adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Yang keempat, yaitu adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikianlah, isbat nikah hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan agama jika memenuhi syarat-syarat di atas, dan keputusan akhir bergantung pada pertimbangan yuridis hakim. Maka ditarik kesimpulan bahwasannya di Indonesia itu, bagi pernikahan yang belum tercatat itu dapat diproses sesuai dengan hukum melalui isbat nikah. Hal ini tentunya menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kendala dalam persyaratan pernikahan, karena hal tersebut pun dapat dijelaskan dalam landasan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung, dan kompilasi hukum Islam. Meskipun demikian, tetap ada syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pengajuan pengesahan isbat nikah ini. Oleh karena itu, perlunya upaya lebih dalam meningkatkan sosialisasi dan mempermudah masyarakat dalam pencatatan pernikahan, agar di kemudian hari masyarakat tidak perlu mengajukan isbat nikah. Dengan demikian, praktik pernikahan diharapkan semakin tertib secara hukum dan administratif. Sekian penjelasan singkat dari saya, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.